Bisa dengar suara saya? Bisa dengar semua? Bisa ya? Baik, kita akan mulai perkuliahan pada siang ini. Materi yang akan saya sampaikan adalah mengenai penyakit jantung bawaan. Saya share dulu ya. Apakah kalian sudah bisa, Tut, auto kalau apakah sudah terlihat? Sudah ya? Baik. Jadi topik kita adalah mengenai penyakit jantung bawaan. Kalau kita lihat dari namanya, berarti ini ada suatu kelainan pada kehidupan intrauterin. Ini terjadi bahkan trimester pertama, organ jantung yang dibentuknya pada waktu trimester pertama kehidupan janin intrauterin. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut mengenai penyakit jantung bawaan, ada baiknya kalian mengingat kembali struktur jantung yang normal. Bahwa struktur jantung yang normal itu dia mempunyai 4 ruangan, yaitu atrium kiri, atrium kanan, ventrikel kiri, ventrikel kanan, kemudian mempunyai 2 pembuluh darah besar, yaitu arteri pulmonalis yang keluar dari ventrikel kanan dan aorta yang keluar dari ventrikel kiri. Kemudian mempunyai 4 pembuluh darah balik, jadi dari vena pulmonalis. Ya, ada 4 yang semuanya akan bermuara di atrium kiri. Ini adalah struktur yang normal. Lalu antara ruangan jantung yang serambi kanan dengan bilik kanan itu dipisahkan oleh katup trikuspid. Sedangkan katup mitral dia memisahkan antara atrium kiri dengan ventrikel kiri. Itu adalah katup yang letaknya itu di sebelah kiri yang mengalirkan darah dari ventrikel kiri ke seluruh tubuh atau ke aliran sistemik. Sedangkan arteri pulmonalis yang di bagian kanan mengalirkan darah dari ventrikel kanan ke arteri pulmonalis, kemudian ke paru-paru yang dikenal dengan istilah sirkulasi pulmonal. Yang saya sudah sebutkan tadi, yaitu sirkulasi pulmonal dan sirkulasi sistemik, dapat kita lihat pada gambar ini. Jadi pada gambar ini kita bisa melihat bahwa darah yang mengalir dari ventrikel kiri ke aorta ini menuju ke seluruh tubuh. Ini namanya sirkulasi sistemik. Dan kita juga bisa lihat di sini darah yang dari ventrikel kanan ya akan menuju ke sirkulasi pulmonal, jadi menuju ke paru-paru. Jadi di dalam tubuh kita ini ada 2 sirkulasi yang saling berhubungan, yaitu sirkulasi pulmonal dan sirkulasi sistemik. Ya saling berhubungan, ya, bukan jalan sendiri-sendiri. Kita bisa lihat di sini bahwa darah yang dialirkan ke sirkulasi sistemik adalah darah yang kaya dengan oksigen. Setelah dipakai oleh tubuh kita, maka O2-nya sudah berkurang, CO2-nya yang banyak. Itu nanti melalui sistem vena akan kembali ke jantung. Itu sebelum masuk ke jantung, dia melalui vena cava inferior atau melalui vena cava superior. Dan akan masuklah ke ruangan jantung kanan dan masuk ke sirkulasi pulmonar.
Kita akan melihat terlebih dahulu, penyakit jantung bawaan itu ada berapa macam jenisnya. Jawabannya sebenarnya bawaan. Tapi di sini saya akan menyelipkan penyakit jantung bawaan yang menjadi kompetensi seorang dokter umum, yaitu untuk penyakit jantung bawaan yang asianotik itu adalah ASD, yang lalu di jantung bawaan yang sianotik adalah tetralogi Fallot dan TBA. Itu juga menjadi kompetensi dari dokter umum. Sekarang kenapa kita perlu mendeteksi penyakit jantung bawaan? Seperti tadi saya katakan bahwa penyakit jantung bawaan ini kan sudah ada sejak bayi ini masih dalam kehidupan intrauterin. Ya, karena sudah ada sejak kehidupan intrauterin, harusnya kita bisa mendeteksi dengan cepat jika ada bayi yang lahir dengan penyakit jantung bawaan. Angka kejadian dari penyakit jantung bawaan ini lumayan besar, yaitu 1/1000 kelahiran hidup. Di Indonesia, dengan angka kelahiran yang maka setiap tahun akan lahir sekitar 50.000 bayi. Dan itu angka yang tidak kecil. Dan dari 50.000 bayi dengan penyakit jantung bawaan sianosis itu merupakan suatu kelainan kegawatan dan prevalensinya berkisar 1/4 dari penyakit jantung. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama adalah kelainan jantung berupa defek pada septum atrium. Insidennya kurang lebih 10% dan lebih banyak pada anak perempuan dibandingkan anak laki. Jenisnya macam-macam. Jika defeknya di dekat foramen ovale, ya, itu ASD sekundum. Jika defeknya itu di atas, di dekat pertemuan antara vena cava sehingga defek besar di septum atrium ataupun di septum. Kalau yang ada di gambar ini adalah yang septum atrium. Nah, kita lihat apa sih perbedaan antara jantung yang normal dengan jantung yang ada ASD-nya, atrial septal. Kalau yang di sebelah kiri adalah yang normal, sedangkan yang di sebelah kanan ini yang jantung dengan ada ASD. Kalau kita lihat dari defek tersebut, maka darah yang ada di atrium kiri akan pindah ke atrium kanan. Lalu di atrium kanan ke ventrikal kanan dan akan menuju satu saluran darah yaitu kalis untuk mengalirkan darah ke paru-paru. Ini adalah tipe-tipe dari ASD tadi yang sudah saya sebutkan. Ada yang di atas, di dekat vena cava, ada yang di tengah-tengah,
Ada juga yang di bawah yang dekat dengan kartu. Izin dokter, maaf suaranya putus-putus dok. Putus. Bagaimana? Hah? Sekarang bisa dengar dengan bagus? Bagaimana sekarang? Apakah kalian bisa mendengar? Ini lebih jelas nggak daripada tadi? Lebih jelas dok. Lebih jelas. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Ya. Nah, tadi topik kita adalah mengenai AST. Jadi, AST itu pada sebagian besar bayi dia asimptomatik. Karena dia asimptomatik, maka AST ini sering undetected. Jadi sering tidak terdeteksi. Apakah bisa kedengaran? Terdengar dokter. Dengar ya, ini bisa dilihat ya. Untuk share screen-nya belum terlihat dok. Oh, belum. Oke, oke, oke. Bentar ya. Share screen-nya belum terlihat. Di mana? Sudah terlihat? Oke. Jadi, ASD itu adalah Sudah suatu terlihat dokter. ya. Oke. ASD itu pada kebanyakan bayi dia bersifat asimptomatik. Karena dia asimptomatik, maka dia sering menjadi undetected. Secara klinis, kita akan mendengarkan adanya murmur yang halus, kemudian kita bisa mendengar adanya white fixed split dari bunyi jantung 2. Bayi dengan AST yang besar, biasanya dia akan menunjukkan gagal tumbuh, kemudian ada infeksi saluran nafas yang berulang, dan adanya gagal jantung. Ini adalah suatu bagan untuk mempermudah kita mempelajari defek septum atrium. Kalau tidak ada defek, maka yang warna kuning ini
darah dari atrium kiri, kemudian ke ventrikel kiri, kemudian ke aorta. Kemudian darah dari aorta dia akan menuju ke sistemik. Setelah dari sistemik, maka darah itu akan masuk kembali ke dalam jantung, yaitu ke atrium kiri, lalu ke ventrikel kiri, lalu ke arteri pulmonalis, lalu akan masuklah ke sirkulasi pulmonar. Dan setelah itu masuk lagi ke atrium kiri. Nah, ketika ada ASD, maka darah yang ada di atrium kiri ini, dia akan masuk ke atrium kanan. Ya, sehingga kalian bisa lihat di sini ya, bahwa darah yang akan masuk ke sirkulasi sistemik, dia akan berkurang. Sedangkan darah yang masuk ke sirkulasi pulmonar, dia akan menjadi lebih banyak. Nah, ini sama dengan bagan yang barusan kita lihat tadi ya. Jadi pada bagan ini kalian bisa melihat defek septum atrium itu ada di daerah atas ini. Akibat adanya darah dari atrium kiri yang masuk ke atrium kanan, maka kita bisa melihat ruangan dari atrium kanan ini membesar. Kemudian jumlah darah yang masuk ke ventrikel kanan juga menjadi lebih banyak sehingga ventrikel kanan menjadi lebih besar juga. Dan satu lagi adalah tampak dilatasi dari arteri pulmonalis karena sirkulasi darah yang masuk ke pulmonal itu meningkat. Jadi ini memudahkan kita melihat patofisiologi yang terjadi pada ASD. Seperti tadi saya sudah katakan, bagaimana kita secara klinis bisa tahu bahwa ini ada ASD. Kita melakukan pemeriksaan fisis dan dari pemeriksaan fisis itu kita akan menemukan bunyi yang spesifik untuk ASD, yaitu adanya white fixed split dari bunyi jantung 2. Bunyi jantung 2 itu adalah bunyi yang timbul karena menutupnya katup aorta dan katup pulmonar. Karena dia menutup, maka kita akan mendengar adanya white fixed split. Menutupnya tidak bersama-sama, ya. Karena dia tidak menutupnya tidak bersama-sama, maka kita akan mendengar adanya split. Split artinya dia terpecah dua. White lebar, ya. White fixed split. Fix artinya tidak dipengaruhi ketika anak ini sedang inspirasi ataukah ketika anak ini sedang ekspirasi. Itu adalah tanda khas dari ASD. Ini kita lihat gambaran ronsen dari pasien dengan ASD. Kita bisa lihat adanya kardiomegali. Dan di sini nih corakan vaskuler parunya kita lihat sudah meningkat. Beberapa penyakit lain yang juga mirip dengan ASD adalah yang pertama total anomali pulmonary vein. Jadi ini adalah satu kelainan di mana pembuluh darah atau vena pulmonalisnya tidak bermuara ke atrium kiri. Stenosis pulmonar kan pada katup pulmonar. Mermer yang akan ditimbulkannya itu mirip seperti ASD. Bedanya adalah pada stenosis pulmonar, mermer yang kita dengarkan itu lebih kasar kedengarannya dibandingkan dengan mermer yang kita dengarkan pada ASD. Jadi kalau pada ASD itu mermernya dia lebih halus, ya. Kemudian innocent murmur juga harus kita hati-hati. Apakah betul ini innocent? Kalau innocent murmur kan berarti tidak ada kelainan struktur jantung. Tapi kalau ASD itu ada kelainan dari struktur jantung. Jadi kita ketika melakukan pemeriksaan fisik ya kita harus hati-hati di dalam menginterpretasikan murmur. Sekarang bagaimana penanganannya? Penanganannya kalau dulu semuanya dioperasi, tapi kalau sekarang penanganan yang terbaru adalah dengan transcatheter closure, ya. Tapi tentu tidak semua
ASD itu bisa kita lakukan tindakan transkateter closure, tidak semua. Ya, jadi pada yang ASD-nya tidak terlalu besar, kemudian yang masih ada tempat kita untuk meletakkan alat, jadi rimnya itu cukup, ya rim yang ada di di septum atrium. Nah, itu penting semua kita tentukan untuk memilih yang mana tindakan akan kita lakukan. Apakah tindakan menutup defek itu dengan transkateter closure, ataukah kita menutup defek itu dengan jalan operasi. Nah, ini adalah suatu algoritma bagaimana seorang anak dengan ASD. Jadi pertama kali kalau ada ASD itu tentu kita tentukan dulu ya dari klinis. Tadi kan tanda klinisnya kan ada khasnya, ada white split, marmernya ejeksi coli. Nah, lalu kita wajib menentukan kecil atau besar. Kalau kecil mungkin kita bisa mengevaluasi saja sampai dengan 5-8 tahun. Tapi kalau dia besar, maka kita akan menutupnya dengan segera. Nah, ini adalah contoh dari yang penutupan ASD dengan cara transkateter. Ini septum atrium. Ini atrium kanan, ini atrium kiri. Ini septumnya kita lihat ada suatu celah, ya. Yang celah ini yang akan ditutup menggunakan device. Ya, alat penutupnya. Jadi seperti payung ya yang kita masukkan ke dalam suatu kateter yang kecil, kurang lebih ukurannya 2 mm. Setelah alat yang seperti payung ini kita tempelkan, kita posisikan di dalam lubang, maka selanjutnya delivery kabelnya ini kita bisa keluarkan sehingga yang tertinggal hanya device. Ini adalah cara penutupan transkateter closure ASD. Kemudian kita lanjutkan yang kedua, yaitu VSD. Untuk VSD, prevalence atau insidennya itu lebih banyak dibandingkan dengan ASD. Ya, sama antara perempuan dan laki-laki, sama. Kalau ASD tadi kan lebih banyak perempuan. Defek pada septum ventricle itu juga ada banyak sekali pembagian, tergantung di mana lokasi defek tersebut. Jika di antara pembuluh darah aorta dan koronal, maka kita akan menyebutnya sebagai subarterial defect. Kemudian ada lagi tipe perimembran dan muskuler. Tipe muskuler ini yang paling banyak sekali menutup secara spontan. Nah, ini gambaran sebagai ilustrasi saja kepada kalian di manakah letak dari VSD itu. Kalau yang di atas ini, yang kan kiri ini adalah gambaran jantung yang normal. Tapi yang di kanan ini kita lihat ya bahwa ada gangguan pembentukan septum ventricle. Nah, ini gambar diagram lagi sama seperti yang sebelumnya, bahwa akibat adanya defek septum ventricle, maka darah yang ada di ventricle kiri akan langsung masuk ke ventricle kanan. Ya, akibatnya seperti ini. Ya. Makin besar defek di septum ventricle itu, maka gejalanya akan makin banyak ya. Makin besar, makin banyak gejala yang akan ditimbulkan. Ini juga suatu cara untuk membuat kalian menjadi mengerti ya. Kalau tadi pasien ASD yang besar adalah yang kanan, tapi kalau VSD, maka kalau kita lihat yang besar adalah yang bagian kiri. Kiri besar. Oke. Sekarang apa itu ventricle septal defect? Ventricle septal defect itu secara klinis dia mempunyai mermer yang khas.
yaitu adanya pansystolic rate 3. Jadi kalau ada meremar pansistolik, nah kita curiga yang pertama ini jangan ada. Ya, di sini kita meletakkan stetoskop untuk mendengarkan bunyi jantung. Ketika kita meletakkan di daerah sternum, maka kita menggerakkanlah sternum. Kita geser ke atas dan ke bawah, sehingga kita akan menemukan di mana letak punktum maksimum dari pansistolik. Berarti paling dekat itu yang paling kuat, itulah yang posisi daripada sendi tersebut. Ini adalah foto toraksnya ya. Kita lihat di sini ada kardiomegali. Ini kita lihat juga corakan vaskuler parunya meningkat. Seperti ini. Namanya. Jadi kalau corakan vaskuler paru sudah meningkat dan ada segmen pulmonal yang menonjol, maka kita harus hati-hati. Karena apa? Karena merupakan tanda-tanda dari hipertensi pulmonal. Ini adalah beberapa diagnosis banding jika ada pasien dengan PST. Bisa jadi itu PDA atau suatu tetralogi Fallot yang T3 dan yang ketiga tentu saja Innocent Mormer. Jadi jangan. Bagaimana kita melakukan manajemennya? Kalau dulu semua kasus dengan penyakit jantung bawaan semuanya dikasih. Kalau sekarang jadi ada yang tetap harus operasi, ada yang lakukan penutupan VSD-nya dengan menggunakan suatu device atau suatu alat. Nah, ini ada apa? Jadi kita lihat bahwa si defect septum ventricle itu bisa dengan dekom dan bisa juga tanpa dekom. Kalau dia datang dengan dekom ya pasti antivirus kita akan masukkan. Tapi kalau dia datangnya tidak dengan dekom, maka dalam perjalanan ke depannya itu yang bisa terjadi pada bayi atau anak ini adalah ada prolaps katup aorta, ada infundibulur stenosis, kemudian ada hipertensi pulmonar. Itu ada juga yang bagus yaitu dia pertumbuhan saja dan bisa berhubungan dengan rokok. Ya. Jadi kalau kita lihat seperti itu juga sampai satu. Sekarang bagaimana penanganan? Karena pencetusnya, karena ini suatu penyakit jantung bawaan yang memang bisa bolak-balik sakit, ya. Yang dia ini adalah kasusnya PDA ya, benar ya PDA. Ya oke, ya. Maka kita akan mendidinya dengan beberapa kondisi lain yang mirip, yaitu seperti A, B, window, jadi ada suatu hubungan antara arteri dan pulmonalis. Terus sekarang bagaimana penanganannya? Penanganannya operasi. Tahu kalau sekarang ini sudah berkembang teknologi sehingga untuk kasus-kasus penyakit jantung yang biasa, ya, yang bukan terlalu besar, itu bisa ditutup dengan cara transkateter Roche. Oke, kita lanjutkan ya. Apakah kalian masih bisa mendengar saya? Ya.
Salah satu pemeriksaan penunjang yang juga menjadi kompetensi kalian, kalian harus bisa mengerjakannya ya, yaitu lakukan EKG. Kalau dia itu kecil, PDA, sering tuh normal, nggak kedengeran tuh nomornya. Tapi kalau mulai yang moderate, maka itu memang betul-betul akan mengganggu pertumbuhan. Ini adalah diferensial diagnosisnya. Ini kalau untuk kompetensi kalian ya bisa sebagai tata laksana pemahamannya bahwa pemberian prostaglandin itu adalah salah satu teknik untuk ini. Tadi kita sudah sampai manajemen. Manajemennya ini kita bagi dua. Bisa dengan menggunakan medical, dengan menggunakan obat-obat seperti prostaglandin, tapi ini hanya berguna untuk bayi yang prematur. Kalau bayinya ini cukup bulan, ya besar, ya kita tidak pemeriksaan prostaglandin. Untuk pengobatan tidak perlu memberikan prostaglandin. Ada cara lain untuk mengatasi PDA ini. Kalau tadi dengan memberikan prostaglandin ini obat, ya. Atau cara lain menggunakan suatu tindakan namanya transcatheter closure. Ini juga bisa untuk menutup sifit. Ya, juga memikirkan untuk dilakukan tindakan bedah. Ya, PDA ini terlalu besar atau dengan pengobatan medikal itu menjadi tidak begitu baik hasilnya atau ada kontraindikasi sehingga dia tetap ada PDA-nya dan itu kita akan kirim bukan pasif. Ini yang tadi saya sudah sebutkan. Oke. Yang berikutnya adalah tetralogi Fallot. Kalau lihat dari namanya, tetra itu kan berarti 4. Jadi ada 4 tanda dari kelainan. Apa itu? Yang pertama VSD, ada stenosis pulmonar, ada override aorta, ya, dan satu lagi ada right ventricle hypertrophy. Nah, dia bisa punya 4 tandanya. Ini, ya. Ini kita bisa lihat ya, biru, hati-hati. Tidak terlalu tampak biru. Yang biru itu dari jarak jauh pun kita bisa lihat. Tapi kalau kita lihat kukunya, ternyata kukunya ini biru, ya, baik itu di jari tangan maupun jari kaki. Biru semua. Kita bisa perhatiin biru. Ya. Kita uh, harus melakukan suatu uh, penanganan untuk menyatakan ini birunya karena kelainan jantung atau karena lain. Ya. Kalau kita lihat seperti ini, bisa jadi ada hubungannya dengan kelainan jantung. Atau bisa juga didapat. Walaupun prevalensi untuk terkena penyakit jantung sekitar ya tidak terlalu tinggi ya, sehingga ini biasanya akan ketemu kita di rumah sakit. Nah, ini patofisiologi biru. Tetralogi Fallot termasuk penyakit jantung bawaan biru. Kenapa seseorang itu bisa tampak biru? Ya, itu terjadi karena adanya reduced hemoglobin di vena canis. Ini penting, ini menemukan atau menentukan hemodinamis
pada hemoglobin, pada jaringan vena. Nah, sekarang batas dia kritis itu sehingga kita harus mengurangi hemoglobin. Jadi, critical level of reduced hemoglobin. Ini bisa menyebabkan desaturasi. Dan kalau sudah terjadi, maka biasanya bayi tampak lebih biru. Oke, sekarang kita lanjut. Penyakit jantung bawaan sianosis itu sebenarnya ada banyak sekali jenisnya. Ini saya ambil karena yang saya sesuai lagi sini. Yang pertama adalah bayi lahir dengan sianosis bisa karena tidak adekuat aliran. Tidak adekuat. Misalnya pada kasus dengan atresia, tipus B, atresia, onna, gitu ya. Dan yang kedua, biru itu juga bisa disebabkan karena adanya sirkulasi yang paralel. Paralel antara sirkulasi pulmoner dengan sirkulasi sistemik. Dia nggak jalan bareng-bareng. Ada pasien. Terakhir adalah mixing. Mixing itu dia bercampur sebelum dikeluar. Dia nggak terlalu apa ya. Kalau yang moderate ini beda dengan yang severe. Kalau yang severe itu dari jauh tuh kita sudah bisa lihat itu biru. Sudah kita bisa tahu anak itu bibirnya kelihatan biru, kukunya kelihatan biru. Ini sudah sangat jelas ya. Sekarang, tadi masih ke, nah ini. Kira-kira kalau kalian lihat ini nih bentuknya mirip apa ya? Ini mirip sepatu boat. Jadi boat shape appearance. Jadi seperti ada sepatunya dalam gambaran foto. Nah, ya betul. Baik, kita akan lanjutkan lagi ya. Bagaimana cara kita menegakkan diagnosis? Untuk gold standarnya ya ego. Ego ada gold standar, tapi sebagai seorang mahasiswa kan kita harus mempelajari pemeriksaan fisik. Anamnesis bisa jadi dia biru, betul. Kenapa Bu dibawa ke rumah sakit? Karena biru. Dan kalian membuat suatu riwayat perjalanan. Kan kita bisa tahu bahwa kalau gambaran klinisnya tadi. Nah, sekarang kalau klinisnya biru, pemeriksaan penunjang apa yang perlu kita lakukan? Yang menjadi kompetensi kalian adalah EKG. Kalian bisa melakukan EKG. EKG-nya akan tampak aksis jantungnya itu ke kanan, lalu kita akan temukan adanya hipertrofi ventrikal kanan. Jadi mulailah dari klinis dulu, kemudian baru lakukan pemeriksaan penunjang. Beberapa kelainan lain yang juga mirip dengan tetralogy adalah atresia pulmonal. Ya, jadi kartu pulmoner itu mengalami atretik buntu. Berarti kan darah nggak bisa masuk dari ventrikal kanan, nggak bisa masuk ke sirkulasi pulmoner karena kartu pulmoner itu atretik. Biru pasti anak. Ya. Double outlet right ventricle. Ini artinya dua pembuluh darahnya, yaitu aorta dan arteri pulmoner itu semuanya, dua-duanya keluar dari sebelah kanan. Double outlet.
Lalu yang ketiga, bisa ada transposisi grid arteri. Apa itu transposisi grid arteri? Transposisi itu artinya posisinya itu berubah. Ya, berubah ya, jadi terbalik-balik posisinya. Nah, sekarang bagaimana manajemennya nih? Kalau udah ketemu pasien tetralogi, ini mau diapakan ya? Satu-satunya obatnya adalah operasi. Jadi jangan kalian nanti ada pasien dengan tetralogi, terus kalian mengatakan, Bu, ini nggak apa-apa, Bu. Nanti saja jangan. Nah, penanganan yang betul-betul adalah total koreksi. Tapi tuh kondisi untuk menjalani total koreksi kan tidak sama setiap anak. Ada yang tidak demam, tapi ada demam ya. Nah, yang seperti itu biasanya kita harus obatin dengan kalau apa? Kalau dia dengan demam sebenarnya tentu ada infeksi, buktikan ada infeksi bisa berikan obat-obat. Setelah reda, maka barulah kita masuk ke terapi berikutnya yaitu dengan melakukan total koreksi. Nah, ini ada bagannya. Oke, yang berikutnya adalah transposisi grid arteri. Tadi kan saya mengatakan transposisi itu artinya posisinya itu bertukar.